dan seamless looping 1 detik. Oke, seperti ini aja kita jalankan. Nah, selesai teman-teman. Kita lihat hasilnya. Oke, nice, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Radin Hendrasta dari astadigital.net dan selamat datang teman semua di video tutorial dari Asta Digital. Pada video kali ini kita akan belajar bareng-bareng bagaimana cara mempercepat workflow dalam pembuatan animasi di After Effects menggunakan plugin yang satu ini teman-teman, yaitu Asta Digital Agent ya. Jadi apa sih Asta Digital Agent ini? Ini adalah sebuah plugin yang menjembatani teman-teman untuk membuat animasi menjadi lebih cepat. Jadi di belakang plugin ini saya sudah menyiapkan ribuan baris database, atau saya menyebutnya yaitu knowledge database. Merupakan pengalaman saya 7 tahun di motion graphics. Saya tumpahkan semua menjadi sebuah kode After Effects script di dalam knowledge database tersebut. Oke, sekarang kita akan tes bagaimana cara kerja Asta Digital Agent ini dalam memenuhi keinginan teman-teman ya. Di sini ketika teman-teman baru membeli plugin ini, teman-teman akan mendapatkan 500 kredit. Kredit ini teman-teman juga bisa gunakan untuk mengakses tools-tools yang ada di member area Asta Digital. Jadi teman-teman cukup punya 1 kredit, bisa digunakan untuk semuanya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ketika teman-teman menjalankan Asta Digital Agent ini, teman-teman akan dipotong 20 kredit ketika berhasil. Namun ketika nanti muncul merah, notifikasi merah atau gagal, di sini ada tulisan nanti kredit tidak dipotong ya. Seperti itu teman-teman. Oke, kita akan cek saja. Di sini saya spill bagaimana isi database dari After Effects ya. Ini adalah database yang saya gunakan teman-teman ya. Ini beberapa potongan aja. Kita akan acak aja misal efek. Nah, ini ketemu di pixel poly ya. Di sini ada yang namanya grid spacing. Misal ada grid spacing, dia mempunyai nama properti cc pixel poly 007. Kita akan coba tes ya. Apa nama properti ya? Kita tes aja teman-teman. Grid spacing di efek cc pixel poly. Misal gitu ya. Kita jalankan. Dia akan membaca instruksi teman-teman di server Asta Digital. Dia akan membaca knowledge database dan mencari tuh ya. CC Pixel Poly itu dia pakai apa? Kita bisa lihat di sini. Nah, jadi ada urutannya ya. Dia ngasih tahu membaca status After Effects, menentukan mode, dan mencari jawaban. Kita bisa lihat di sini berdasarkan database After Effects. Ini properti grid spacing pada CC Pixel Poly memiliki match name sebagai CC Pixel Poly 007. Kita coba cek. Sama teman-teman ya. Ini Poly L-nya 2 ya. Poly 007. Dan memiliki nilai default sebesar 25. Tuh, seperti itu. Dan dia bersifat animatable. Kita bisa cek di sini apakah benar ada CC Pixel Poly. Tuh, teman-teman. Ada ya. Jadi plugin Asta Digital Agent ini dia menggunakan 100% database yang saya buat sendiri teman-teman di server Asta Digital, menggunakan ribuan baris ya berupa After Effects script, dan fungsi dari Asta Digital Agent ini itu sebagai penghubung antara perintah teman-teman untuk mengakses database gitu ya. Kenapa saya tidak menggunakan kode biasa untuk mengidentifikasi instruksi dari teman-teman? Karena jika saya pakai kode biasa, itu nanti saya hanya bisa menebak kata per kata yang teman-teman ketikkan. Misal teman-teman ingin mengedit layer yang diseleksi seperti itu. Kalau Asta Digital Agent ini sampai salah mengidentifikasi, maka teman-teman bisa jadi dibuatkan layer baru, bukan diedit tapi dibuatkan layer baru gitu ya. Jadi paling cepat yaitu kita pakai AI ya. Jadi AI ini bisa berpikir mengidentifikasi permintaan teman-teman, lalu mengirimkan instruksinya ke server Asta Digital, dan di server Asta Digital itu akan diproses ya. Jadi perintah teman-teman akan diproses. Ini harus dieksekusi dengan kode yang mana? Dengan kode A, B, C, D atau seperti apa gitu ya. Jadi nanti akan dikembalikan dan teman-teman bisa melihat visualnya. Oke, sekarang kita akan clear ya. Di sini ada clear. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana jika teman-teman menggunakan perintah yang tidak ada hubungan dengan After Effects ya. Contoh, bagaimana cara mengatasi rambut rontok misalnya gitu ya. Nah, ini kan nggak ada hubungannya ya. Kita akan coba tes, jalankan. Nah, dia akan menganalisa dari instruksi teman-teman tuh ke server Asta Digital ya. Dia akan cek di knowledge database apakah ada perintah seperti itu. Nah, dia menjawab, saya hanya bisa membantu pertanyaan seputar After Effects, extended script, dan motion graphic berdasarkan knowledge base astadigital.net. Silakan ajukan pertanyaan yang berkaitan dengan topik tersebut. Jadi teman-teman kalau mau bertanya silahkan yang berhubungan dengan After Effects ya. Nanti dia akan bisa menjawab dan memberikan suggest seperti data yang ada di knowledge base Asta Digital. Oke, sekarang kita akan clear, kita akan mulai masuk ke dalam animasi. Di sini saya akan animasikan contoh ya. Misal teman-teman punya motion graphics yaitu sebuah mobil misal. Kita siapkan vektornya dulu. Di sini saya buka Illustrator ya. Saya buka dulu, open. Nah, ini saya sudah punya vektor mobil. Kita open aja.
Nah, seperti ini teman-teman. Pastikan teman-teman sudah punya vektor mobilnya dan pastikan teman-teman sudah siapkan layernya. Jadi misal roda ini layer roda depan dinamai ya seperti ini. Satu elemen ini satu layer. Lalu layer untuk roda belakang dan layer untuk badan mobil seperti ini. Kita akan masukkan ke After Effects. Di sini teman-teman bisa klik kanan, import file. Ini ada vektor mobil. Nah, di sini import as karena kita sudah pisahkan layer-layernya. Kita bisa pilih composition retain layer size dan jangan dicentang ini import. Kalau sudah masuk tinggal dibuka, maka vektor mobilnya sudah masuk teman-teman. Nah, lihat susunan layernya ini sudah seperti yang ada di Illustrator. Persis ya, persis seperti yang di Illustrator. Nah, saya akan ganti untuk background-nya. Klik kanan, composition setting, background hitam ini saya ganti jadi putih. Oke, klik OK. Oke, sekarang kita akan animasikan. Jadi, saya ingin mobil ini bergerak maju mundur seperti itu. Lalu ketika dia maju mundur, ada gerakan seperti dia melewati jalan yang bergelombang atau jalan nggak rata seperti itu. Dan rodanya dia berputar ke kanan searah jarum jam gitu ya. Dan jangan lupa pertama teman-teman harus diparentkan dulu. Artinya gini, kalau mobil ini nanti bergerak ke atas bawah, roda itu harus ikut ya. Nah, roda itu harus ikut. Makanya saya akan berikan perintah. Kalau cara manualnya gini teman-teman. Roda belakang, seleksi, tahan shift, roda depan, teman-teman bisa parent ke badan mobil. Nah, nanti ketika badan mobilnya bergerak maju mundur, atas bawah, dia akan ngikut. Nah, sekarang kita akan tes. After Digital Agent ini bisa nggak parent gitu ya. Teman-teman nggak usah klik apapun, cukup diketikkan tapi namanya harus teman-teman ketik dengan lengkap ya. Contoh seperti ini. Ini nggak saya klik ya, nggak ada yang saya seleksi. Saya cuman gini, konekkan roda belakang dan roda depan dengan layer badan mobil. Gitu teman-teman. Oke, jalankan. Jadi teman-teman nggak usah klik, dia Astra Digital Agent ini bisa memahami kondisi layar teman-teman, lalu mengirimkan ke server Astra Digital. Dia mencari bagaimana sih cara mengkonekkan ke knowledge base di server Astra Digital. Kalau sudah ketemu, dia akan kembalikan ke After Effects dan masuk lagi ke dalam sini, After Effects ya. Kita tunggu sebentar. Pastikan teman-teman connect ke internet, karena ini butuh full internet ya. Nah, lihat. Boom, connect kan? Jadi dia itu, si agent ini merencanakan. Yang pertama adalah mengidentifikasi layer roda belakang, roda depan, dan badan mobil. Jadi diidentifikasi semua. Lalu yang kedua adalah mengatur badan mobil sebagai parent untuk kedua layer roda agar roda mengikuti setiap pergerakan badan mobil. Lalu menambahkan animasi rotasi otomatis ke roda menggunakan expression agar mobil terlihat seperti sedang melaju gitu ya. Coba lihat. Nah, dia sudah menganimasikan nih. Lengkap teman-teman. Oke. Nah, mobilnya juga sudah bergerak nih. Jadi dia smart ya. Coba kita pakai cara badan mobilnya diklik ya. Sekarang kita akan berikan perintah. Saya ingin layer yang saya seleksi memiliki animasi maju, mundur, seperti mobil berjalan dengan smooth dan bergoyang seperti melewati jalan tidak rata. Seperti itu teman. Lalu teman-teman enter, tambahkan layer control bernama apa? Misal teman-teman berikan nama kontrol mobil agar saya bisa mengatur kecepatan roda dan goyangan mobil. Oke, seperti itu aja dan kita jalankan. Dan ini adalah hasilnya teman-teman. Tuh. Oke ya, di sini teman-teman bisa lihat, di sini ada di efek kontrol ada kecepatan, lalu ada intensitas goyang. Saya akan tambahkan jadi 14 coba. Tuh. Seperti itu teman-teman. Oke, kita akan coba ngebut 15 gitu ya. Kita akan coba lihat ngebut. Kecepatannya ngebut teman-teman. Nah, nih lihat. Keren ya. Oke, nice. Selesai teman-teman. Jadi semudah itu ya. Dan teman-teman tinggal perintah seperti itu dan dia akan based on knowledge database. Jadi Astra Digital Agent ini bisa mengidentifikasi kondisi teman-teman. Misal teman-teman sedang bertanya, teman-teman sedang ingin dibuatkan animasi, sedang ingin diedit layer yang mana yang pengen diedit atau ditambahkan layer. Misal saya ingin tambahkan background ya. Di sini tambahkan background langit biru dengan garis angin dan letakkan di layer paling bawah. Tambahkan animasi ya.
tambahkan gini, suasana background harus match dengan mobil saya. Oke, jalankan. Tuh, nah, dia akan baca database knowledge. Di sana sudah ada teman-teman cara bikin background seperti apa, meracik efek-efeknya seperti apa. Jadi saya sudah bikin codingannya dan dia akan baca, dia akan meracik dan memberikan ke teman-teman. Gitu. Kita tunggu aja. Nah, ini. Oke, teman-teman, seperti ini hasilnya. Lihat, ada garis anginnya ya. Tekan spasi. Tuh, keren banget. Nanti tinggal teman-teman tambahkan jalan rayanya dan environment lainnya, udah bisa dijual nih teman-teman. Smooth ya. Oke, itu untuk yang pertama, yaitu animasi mobil. Kita nggak akan berlama-lama. Kita masuk ke dalam materi animasi icon. Di sini teman-teman bisa clear seperti ini. Kita akan close. Kalau teman-teman mau nge-save, tinggal di save ya. Tapi ini saya close aja. Oke, sekarang saya akan buka lagi. Klik kanan, impor file. Jadi vektor icon uang. Nih saya udah siapkan. Saya akan buka dulu di Illustrator, akan tunjukkan ke teman-teman ya. Open vektor icon uang. Seperti pada mobil, ini sudah saya siapkan ya. Masing-masing pakai satu layer ya, seperti itu. Oke, kita akan masukkan ke dalam After Effects. Ini, pastikan import as composition retain layer size. Jangan dicentang sequence-nya, klik import. Lalu double klik. Nah, sudah masuk kan. Untuk background-nya saya klik kanan, composition setting, pilih yang warna putih. Oke, oke dan oke. Oke teman-teman, selesai ya. Kita akan mulai bagaimana sih cara menggerakkan animasi icon ini. Misalnya teman-teman sudah punya vektor seperti ini ya. Jadi jangan minta Asta Digital Agent ini untuk bikin gambar ya. Karena After Effects ini bukan software gambar teman-teman. Jadi kalau teman-teman minta nanti hasilnya juga shape kotak gitu aja gitu loh. Jadi nggak relevan ya. Asta Digital Agent ini untuk bantu teman-teman menganimasikan berdasarkan knowledge database yang saya miliki. Nggak usah diseleksi teman-teman, langsung aja seperti ini. Animasikan ornamen 1 dan 2 dengan animasi putaran ke kanan dan kiri secara smooth. Buat animasinya dengan gerakan tidak seragam dan seamless looping. Ini lihat, durasi teman-teman itu ada 10 detik nih. Jadi kalau teman-teman 10 detik itu artinya kan genap. Pastikan seamless loopingnya itu genap. Kalau misal teman-teman pengen 2 detik, nggak apa-apa. Tapi 2 detik itu kan lama teman-teman ya. 1, 2 gitu ya, itu lambat ya. Nah ini saya pengen 1 detik aja dan seamless looping 1 detik gitu ya. Oke, jadi nanti per 1 detik dia muter kanan kiri, 1 detik lagi kanan kiri, 1 detik lagi kanan kiri sampai 10, nanti dia akan balik lagi dan dia akan seamless gitu ya. Oke, kita minta Asta Digital Agent memahami perintah ini dan mengirim perintah ini ke server Asta Digital. Jalankan, dia akan meracikkan ya. Di situ sudah ada, saya sudah bikin formulanya. Tuh. Kita coba play di sini, tekan spasi. Tuh teman-teman, kita lihat seamless looping apa enggak ya. Ini udah mau detik ke 10 dan kembali lagi seamless looping. Makanya harus disetit di sini teman-teman. Itu kita minta seamless looping 1 detik. Itu kalau genap ya, durasinya genap. Kalau teman-teman ganjil, misal durasinya 9 detik, teman bisa minta 1,5 detik, misal gitu ya. Sekarang kita akan animasikan uangnya. Kita akan matikan dulu untuk dompet depan, matikan seperti ini. Dompet belakang seperti ini. Kita akan letakkan anchor point-nya teman-teman. Saya akan bikin dia juga bergerak kanan kiri ya. Uang depan, nih anchor point-nya ada di sini atau titik putarnya ada di sini. Teman-teman klik di sini, kita letakkan di sini. Oke, seperti itu. Uang belakang juga di situ. Kita matikan uang depan ya. Nah, titik putarnya letakkan di sini. Sebenarnya titik putar ini digeser pakai Asta Digital Agent juga bisa teman-teman ya. Minta diletakkan di mana gitu ya. Kalau letakkan manual aja biar cepet. Sekarang kita animasikan ya. Ini boleh diklik, boleh enggak ya. Di sini saya nggak usah klik, saya langsung perintahkan aja. Animasikan layer, jadi harus disebut ya. Layer, uang depan dan uang belakang dengan animasi gerakan rotasi kanan kiri smooth dan atas bawah smooth. Lalu tambahkan seperti tadi teman-teman ya. Gerakan animasinya tidak boleh seragam dan seamless looping 1 detik karena kita genap ya 1 gitu ya. Oke, seperti ini aja kita jalankan. Nah, selesai teman-teman. Kita lihat hasilnya. Oke, nice seperti itu. Dan kita bisa lihat looping atau enggak nih. Kita lihat sampai dia ke 10 ya. Lihat.
looping teman-teman, perfect looping ya. Oke, sekarang kita ke dompet yang depan. Nah, ini teman-teman, dompet belakang itu harus teman-teman parentkan ke dompet depan, karena nanti ketika dompet depan ini bergerak, dompet belakang kalau nggak di parent dia nggak akan ikut gitu ya. Pastikan di parent. Mau pakai manual atau mau pakai agent, sekalian pakai agent ya. Nah ini coba saya klik nih, saya perintahkan gini, konekkan layer dompet belakang ke layer dompet depan. Oke, perintah pertama selesai. Animasikan layer dompet depan dengan animasi lompatan kecil dan memiliki efek regang susut. Buat seamless looping 1 detik. Jalankan. Oke, jadi kita coba tekan spasi. Oke, nice. Oke, teman-teman. Dan ini nanti bisa teman-teman minta lebih smooth ya. Misal nih, saya teman-teman klik seperti ini, minta dismoothkan ya. Smoothkan animasi regang susut pada layer yang saya seleksi. Buat realistis 1 detik. Oke, seperti itu. Kita coba jalankan. Oke, kita coba cek. Oke, nice teman-teman. Udah jadi nih animasi icon ya. Nanti teman-teman bisa explore lebih jauh lagi. Nanti tinggal teman-teman render dan jual di Microstock. Oke, sekarang kita akan masuk ke animasi berikutnya. Di sini saya akan close ya. Di sini saya clear dulu. Saya akan close teman-teman. Saya akan contohkan lagi. Di sini saya punya apa lagi ya? Klik kanan, import, file. Nah ini pattern ya. Kita masuk ke pattern. Saya akan buka dulu. Open. Pattern. Nah, di sini saya sudah siapkan untuk vektor patternnya. Udah saya tata seperti ini. Kita akan masukkan ke After Effects. Klik di sini. Seperti biasa kita pilih retain layer size ya, karena di sini lihat di sini setiap satu objek satu layer, maka di sini pilih retain layer size. Sequence-nya nggak usah dicentang dan import. Kita buka, double klik. Nah, sudah masuk. Kita klik kanan, kita ganti background-nya putih. Oke, seperti ini. Nah, oke teman-teman, sekarang kita akan minta dia menganimasikan setiap layar seamless looping. Bisa nggak si Asta Digital Agent? Harusnya bisa teman-teman ya, karena dia pakai knowledge database dari buatan saya gitu ya. Oke, kita akan coba cek. Sekarang teman-teman ketikkan aja perintahnya ya. Animasikan semua layer dengan animasi rotasi kanan kiri dan pastikan tidak ada gerakan yang seragam. Titik. Buat seamless looping 1 detik. Good, seperti ini dan jalankan. Oke, tanpa harus teman-teman klik ya. Otomatis nanti semua akan dianimasikan. Dan ini nggak perlu teman-teman jadikan shape layer di After Effects. Biarkan aja file Illustrator seperti ini. Itu bisa. Mau teman-teman pakai file PNG juga bisa. Seperti ini. Dia ada master control-nya. Kita coba lihat. Tekan spasi. Oke, nice teman-teman. Setiap objek bergerak kanan kiri secara smooth dan kita akan lihat ini udah mau detik ke-10 ya. Dan seamless looping. Jadi dia berputar, akhir, balik lagi, berputar, akhir, balik lagi. Nah, di sini ada max rotasi. Kalau teman pengen rotasinya lebih dalam lagi, ini 25. Oke, kita coba spasi. Nah, dia gerakannya lebih ini lagi ya, kanan kirinya. Oke, nice. Sekarang saya ingin tambahkan, selain dia bergerak kanan kiri, saya ingin dia bergerak atas bawah. Tambahkan animasi gerakan atas bawah smooth untuk semua layer saya. Buat gerakannya tidak seragam dan harus seamless looping 1 detik. Berikan saya kontrol kecepatannya, gerakannya. Oke, seperti itu aja. Jalankan. Oke, nice. Ini sudah ada tambahan ya, move speed, move amount di sini bisa lihat. Oke, nah, jadi kanan kiri dan atas bawah gitu, kanan kiri atas bawah. Kita akan ekstrim ya. Move speed-nya saya ingin 5. Coba kita coba. Tuh, teman-teman, kita cek apakah dia seamless looping di 10 detik. 10, 1. Seamless looping, teman-teman. Perfect ya. Oke, teman-teman. Seperti itu ya. Sekarang kita akan masuk ke dalam animasi lettering. Nah, ini bagi teman-teman pemain lettering bisa pakai animasi ini ya. Saya akan tunjukkan caranya. Close dulu. Nah, ini teman-teman bisa clear. Oke, saya akan klik kanan. Import. File. Nah, ini.
Saya sudah siapkan vector lettering, saya akan tunjukkan layernya. Untuk lettering ini sedikit beda layernya teman-teman. Jadi klik file, klik open, vector lettering. Nah, kalau teman-teman lihat di vektor sebelumnya, satu objek itu satu layer. Nah, kalau lettering enggak teman-teman, satu layer berisi semuanya nih. Kenapa seperti itu? Karena kita akan jadikan shape layer di After Effects. Makanya biarkan dia satu layer aja nih, satu layer yang berisi patch huruf seperti itu. Ini udah saya pretelin huruf T ya, 1, lalu ada 2, ada 3, diurutkan ya. Ini yang paling atas. Nah, ini, lalu terakhir ini. Oke, seperti itu teman-teman. Dan kita akan masukkan ke After Effects. Cara memasukkannya, klik vector lettering, dan di sini jangan retain layer size karena dia satu layer berisi banyak patch ya, maka pilihnya yang footage. Jangan centang sequence dan klik import. Nah, seperti ini, kita tinggal klik di sini, kita buat seperti ini. Nah, buat komposisi. Sudah teman-teman, ini adalah vektor Illustrator. Apakah langsung dianimasi? Nggak bisa ya. Karena untuk vector lettering, karena kita butuh dia bisa menulis, makanya kita harus jadikan dia shape dulu. Klik kanan di sini, pilih yang create shape from vector layer. Maka akan muncul dia seperti ini dengan simbol bintang. Yang ini, yang Illustrator ini, teman-teman bisa dilihat ya. Nah, seperti itu. Oke? Nah, terus bagaimana? Di sini teman-teman bisa lihat, di dalam sini tuh, dalam konten, itu ada grup 1, grup 2, grup 3. Apa sih grup 1, grup 2, dan grup 3? Itu adalah susunan yang ada di sini nih, di Illustrator. Itu ya. Makanya dia ada di sini. Nah, bagaimana cara pecahnya? Teman-teman bisa pakai cara manual ya. Jadi dihapusin satu-satu. Ini diduplikat 3 kali, lalu dihapusin satu-satu. Atau teman-teman pakai ini nih, Asta Digital Agent. Klik aja layernya seperti ini, pecah layer yang saya seleksi. Jalankan. Udah gitu aja teman-teman. Tuh. Boom. Udah teman-teman. Ini udah jadi satu-satu ya. Tuh. 1, ini 2, ini 3. Jadi kita akan tekan enter, kita akan namai. Ini T badan. Lalu di sini T garis 1 gitu ya. Lalu T garis 2. T badan saya letakkan di atas. Karena kan kita animasikan dulu 1, lalu disusul dengan putaran ini. Ini putaran yang pertama, T garis 1, dan putaran yang kedua, T garis 2. Oke, sekarang teman-teman wajib untuk bikin maskingnya dulu. Karena untuk lettering, kita harus bikin maskingnya dulu. Kenapa nggak pakai Asta Digital Agent? Jadi, belum ada teknologi yang bisa bikin itu, teman-teman. Jadi, kita harus bikin manual ya. Ini saya juga masih riset, moga-moga bisa ketemu caranya. Dan kalau sudah ketemu, semuanya bisa by agent nanti. Saya belum menambahkan kemampuan itu di database ya. Jadi, masih harus dilakukan manual untuk bikin maskingnya. Kita akan coba ya, cepat aja. Klik T badan, zoom, tekan Z, zoom. Seperti ini, klik pen tool, dan klik di sini nih, create mask, klik di sini, tarik, klik di sini, klik di sini. Udah seperti itu, udah jadi teman-teman. Klik di sini, tekan M. Nah, udah ya, udah ada kan? Kalau yang lain belum nih. Nah, belum kan? Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam yang ini nih, T garis ya. Kita mulai dari sini, klik T garisnya dulu, pilih yang di sini. Masking, pen tool ya, pen tool lalu masking, mulai dari sini. Oke, klik di sini, klik tahan, klik di sini, klik tahan, klik di sini, klik tahan, dan klik di sini, klik tahan. Oke, yang ketiga, mulai dari sini sampai sentuh, pen tool dan pilih yang ini, jangan yang ini ya, yang ini, masking. Nah, seperti itu. Oke, klik tahan, dan di sini klik tahan. Oke, sudah selesai teman-teman. Klik di sini, fit 100%. Oke, maskingnya sudah selesai. Sekarang kita baru bisa menggunakan Asta Digital Agent ya. Clear dulu. Sebelum kita animasikan, teman-teman, pastikan dia nggak ada stroke ya. Seleksi semuanya. Stroke-nya teman-teman klik di sini, pastikan dia nggak ada stroke. Oke, sekarang kita akan animasikan dulu ya. Klik di sini, teman-teman bisa ketik animasikan semua layer lettering saya yang sudah saya masking gitu ya. Jalankan. Nah, kita bisa lihat seperti ini. Oke, nice teman-teman. Hasilnya seperti ini.
Nah, kenapa ini tipis-tipis seperti ini? Teman-teman bisa besarkan ya. Klik T badan. Lihat di sini ada brush size. Ini besarkan. Besarkan teman-teman ya. Hingga menutupi huruf teman-teman nih. Atur seperti ini. Besarkan. Oke. Udah. Hasilnya seperti ini. Lalu yang ini juga besarkan brush size-nya. Oke, besarkan. Good, hingga tertutup. Nah, untuk yang garis ini juga besarkan. Oke, hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, ini kan sudah ditatain sama dia nih. Teman-teman tinggal zoom aja. Tinggal zoom aja seperti ini. Lihat ya, yang kurang sesuai. Nah, ini terbalik ya. Harusnya untuk yang ini nih, dia dari sini ke sini. Nah, cara membaliknya adalah teman-teman ubah nih patch-nya ya. Kita klik di sini. Ini klik. Nah, ini diubah. Saya keluarkan dulu dari sini. Nah, saya ubah seperti ini. Nah, saya letakkan yang awal di sini. Jadi kita puter nih. Ceritanya kita puter. Oke, ini taruh di sini. Mainkan untuk handle-nya, teman-teman. Lalu ini taruh di sini. Nah, seperti itu, dan di sini taruh di sini, kita putar handle-nya. Sudah teman-teman. Jadi kita bisa putar ya. Oke, nice. Kita lihat. Nah, ketika dia sampai di sini, ini ya. Ketika dia sampai di sini, harusnya ini udah muncul. Kita majuin dikit. Nah, tekan Z, tahan ALT. Oke. Hasilnya seperti ini. Nice. Kita bisa atur timingnya, zoom out, fit 100%. Ketika huruf T besarnya sampai di sini, belum sampai selesai. Nah, seperti ini. Saya ingin dia sudah muncul. Maka ini klik tahan shift, ini klik majuin. Oke, nice teman-teman. Selesai ya. Oke, selesai untuk lettering. Silahkan teman-teman coba, ini mudah banget dengan bantuan Asta Digital Agent ya. Kita udah ditatain, kita udah dianimasikan ya. Kalau misal teman-teman mendapatkan hasil belum ditata, teman-teman ketik aja, minta ditatain ya. Tata urutan layernya, mulai dari atas sampai bawah. Nanti dia ditatain seperti ini. Oke, nice. Oke, sekarang yang terakhir, animasi background teman-teman. Kita akan close dulu, hapus. Kita clear. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam animasi background, dan animasi background ini teman-teman bisa membuatnya secara parsial ya. Jadi seperti ini, buat base-nya dulu, lalu ditambahkan apa, seperti itu. Kalau teman-teman minta langsung sekaligus atau bikin prompt panjang sekaligus, biasanya hasilnya itu nggak sesuai ya. Kita akan mulai dulu untuk base-nya. Kita akan buatkan saya animasi background gradient abstrak 4K 3840 kali 2160 pixel 30 frame per second fps, durasi 10 detik gitu ya. Saya ingin buat nuansanya musim gugur gitu ya. Itu aja dulu teman-teman ya. Kita akan jalankan. Kita akan coba lihat bagaimana cara dia meraciknya. Oke, seperti ini teman-teman hasilnya. Nah, ini dia bikin apa nih bulat-bulatnya ya. Ini nggak perlu, partikelnya nggak perlu. Di sini saya bisa delete. Oke teman-teman, hasilnya seperti ini. Sekarang kita bisa minta dia tambahkan overlay kabut, tambahkan animasi overlay kabut, dan letakkan di atas layer background. Oke, seperti itu. Oke, seperti ini hasilnya. Oke, nice. Seperti itu, teman-teman. Good. Kita bisa kurangi intensitasnya dengan cara tekan T. Ini opacity-nya dikurangin. Oke. Sekitar segini ya. Jadi dia ada, tapi nggak terlalu kelihatan. Oke, good. Sekarang saya ingin ditambahkan animasi daun berterbangan ya. Buat 20 daun dengan berbagai ukuran dari besar hingga kecil. Buat dia terbang dari kiri ke kanan dengan pola lintasan yang berbeda-beda. Buat animasinya smooth seperti tertiup angin. Sesuaikan warna daun match dengan background saya. Oke, seperti itu. Dan kita jalankan. Kita akan bisa lihat bagaimana si Asta Digital Agent nih bisa menghandle perintah kita nggak.
dia akan cari di database ya. Oke, 20 daun dibikin. Boom. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Tuh, keren banget ya. Hasilnya seperti itu. Oke, nice. Oke teman-teman, untuk tutorial kali ini sudah sangat panjang sekali, saya sudah jelaskan semuanya. Silahkan teman-teman jika ingin pluginnya, silahkan download di caption yang ada di video ini ya, atau di kolom komentar ya. Di situ saya pin, dan silahkan teman-teman gunakan kreativitas, dan silahkan imajinasikan tanpa batas apa yang teman-teman ingin buat dan ingin animasikan. Silahkan gunakan Asta Digital Agent sebagai asisten teman-teman dengan knowledge database yang akan terus saya update ya. Oke, untuk tutorial kali ini saya akhiri. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.